Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, salam hangat untuk Anda semua. Terima kasih sudah bersama kami hari ini di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda sebuah tema yang berjudul Kesempatan untuk mengalami mukjizat. Ada sebuah artikel yang menceritakan tentang seorang perajin boneka rajut di tangan di Jepang. Namanya Takao Harada. Karyanya adalah boneka-boneka domba kecil yang lucu dari benang wool. Namun boneka-boneka ini tidak dijual. Ia memberikannya kepada anak-anak penderita kanker dan anak-anak yang berkebutuhan khusus dan mempunyai sindrom Down. Di balik karya sederhana ini tersembunyi sebuah kisah yang sangat mengharukan. Ternyata Harada sendiri adalah seorang pasien kanker. Saat masih kuliah, ia hanyalah seorang mahasiswa biasa, menjalani kehidupan sederhana, belajar, mengikuti kelas, dan tinggal di asrama. Namun pada musim gugur tahun 2015, ketika ia berada di tahun terakhir kuliah, ia mulai mengalami sakit perut yang terus-menerus, bahkan beberapa kali menemukan darah saat buang air besar. Ia segera memeriksa diri ke rumah sakit dan menerima diagnosis yang sangat mengejutkan. Dokter menyatakan bahwa ia menderita kanker usus besar. Sejak saat itu, Harada memulai perjalanan pengobatan yang tidak mudah. Di hari-hari panjang perjuangan melawan kanker, yang memberinya kekuatan justru adalah anak-anak kecil di bangsa rumah sakit. Anak-anak penderita kanker dan anak-anak dengan sindrom Down. Mereka berjuang dengan segenap tenaga melawan penyakit, dan keluarga mereka setia mendampingi mereka di sisi mereka. Harada berkata, "Melihat mereka, saya sangat tersentuh. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa hidup, tetapi saya sungguh ingin melakukan sesuatu untuk mereka." Selama masa pemulihan, Harada menggunakan keterampilan merajut yang ia sukai untuk membuat boneka-boneka kecil yang lucu. Harada kemudian memberikan boneka-boneka itu kepada anak-anak penderita kanker dan anak-anak dengan sindrom Down, agar melalui boneka domba ini mereka dapat merasakan kehangatan dan sebuah bentuk pendampingan. Boneka rajut berbentuk domba ini ia beri nama Domba Kebahagiaan. Hingga hari ini ia telah merajut dan membagikan lebih dari 700 boneka secara pribadi. Setiap boneka membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk dibuat. Ketika kondisi tubuhnya memungkinkan, ia merajut hampir sepanjang hari tanpa berhenti. Meskipun kemoterapi membuat tubuhnya semakin lemah, Harada tetap bertahan karena ia ingin terus menyampaikan berkat kepada lebih banyak anak-anak. Teman-teman terkasih, pernahkah Anda merasa hidup Anda terguncang karena tantangan yang datang secara tiba-tiba? Harada dalam kisah ini pun terjatuh dalam keputusasaan karena kanker yang ia derita. Ia juga pernah dipenuhi pertanyaan kepada Tuhan. Tidak mengerti mengapa ia harus mengalami penyakit yang begitu berat. Namun justru di saat ia paling lemah, ia bertemu dengan anak-anak yang memberinya keberanian. Ia mengubah penderitaannya menjadi berkat dan membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa melihat bahwa penderitaan tidak selalu harus berakhir sebagai penderitaan. Dengan sudut pandang yang positif dan penuh iman, di dalamnya tetap ada berkat dan pengharapan. Dalam Alkitab juga diceritakan tentang seseorang yang terlahir buta. Ketika Yesus dan murid-muridnya bertemu dengannya, orang-orang bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, hal itu bukan karena siapapun yang telah berbuat dosa, melainkan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dirinya, agar kebaikan dan belas kasih Tuhan dinyatakan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi kekurangan, keterbatasan, dan kesulitan hidup, jangan selalu melihatnya sebagai beban atau penghalang.
Justru di sanalah terdapat kesempatan bagi kasih karunia dan belas kasih Tuhan untuk dinyatakan dalam hidup kita. Teman-teman yang terkasih, mungkin saat ini Anda merasa hidup Anda penuh dengan kekurangan dan penyesalan, dan semua itu terasa seperti penghalang untuk melangkah maju. Namun sesungguhnya, bagian-bagian yang tampak lemah itulah yang sedang Tuhan pakai sebagai kesempatan untuk menyatakan karyanya yang ajaib. Tuhan akan menolong Anda dan mengubah kekurangan itu menjadi berkat dalam hidup Anda. Karena apa yang Tuhan berikan bukanlah kegagalan, melainkan kasih karunia yang berlipat ganda dan berkat yang melimpah. Mereka berjalan melalui lembah air mata dan menjadikannya tempat bermata air. Bahkan hujan awal menutupi lembah itu dengan berkat. Mazmur 84 ayat 6. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.